Selamat malam teman-teman, pukul 10:20 di tempat saya. Opening dari channel mana tuh? Ada-ada aja. Untuk kali ini, sejenak kita akan kembali ke topik alur cerita anime yang kali ini bisa kalian skip karena sudah bisa ditonton secara legal di channel YouTube Muse Indonesia. Tapi, buat yang penasaran dengan ceritanya saja dan nggak punya waktu buat nonton langsung, kalian bisa menonton alurnya di sini. Bercerita tentang pasukan organisasi jahat yang dikirim untuk melakukan invasi pada sebuah planet entah berantah. Kedua prajurit kocak ini memiliki sisi menariknya masing-masing. Dan ini dia Sentouin Hagenshimasu. Kisah berlatar pada sebuah era di mana bumi telah 90% dikuasai oleh organisasi besar yang bernama Kisaragi. Di sana, terdapat kedua petinggi yang bernama Ratu Es Astaroth dan Ratu Api Neraka Belial. Mereka hendak mengutus seorang petarung organisasi terdepan, yakni manusia modifikasi bego yang bernama Number 6 alias Rokugo. Dia akan ditugaskan untuk menjelajahi sebuah planet yang mirip bumi lewat bantuan dari seorang ilmuwan hebat tapi nggak pinter-pinter amat, yang bernama Lilith. Lilith juga menugaskan robot android berspesifikasi tinggi dan wujud seorang loli yang suka ngomong jorok, tapi pintar. Dia bernama Alice Kisaragi. Mengenai tugas utama Rokugo dan Alice, mereka ditugaskan untuk melakukan investigasi pada planet yang dituju, juga membangun markas dan portal teleportasi jika memungkinkan. Setelah itu, mereka diberangkatkan dengan sebuah mesin yang belum pernah diuji coba satu kali pun. Namun Rokugo dan Alice berhasil sampai, lalu menggunakan parasut agar mereka bisa mendarat dengan aman. Di bumi, semua perangkat maupun jasa bisa dibeli dengan instan lewat sebuah poin yang dinamakan poin kejahatan. Dan Rokugo memiliki 300 poin yang sering ia gunakan untuk membeli buku mantap-mantap. Dalam perjalanan menuju sebuah kerajaan, Rokugo dan Alice disergap oleh kawanan monster menakutkan. Namun mereka berhasil lolos lewat shotgun yang Alice beli dan poin kejahatan milik Rokugo. Tiba-tiba, mereka didatangi oleh komandan kesatria kerajaan yang mereka tuju, yakni kerajaan Grace. Wanita yang satu ini bernama Snow. Snow memandu Rokugo dan Alice untuk menghadap sang putri kerajaan yang bernama Tilis Grace Christoteles. Tilis terlebih dulu memastikan bahwa tamunya adalah orang asing yang memiliki cukup kekuatan untuk mengalahkan kawanan monster. Sadar akan hal ini, Tilis pun memberikan tawaran kepada Rokugo agar dia meminjamkan kekuatannya untuk mengalahkan iblis penguasa gurun. Kemudian, Rokugo, Alice, dan Snow menyempatkan waktunya untuk jalan-jalan di istana. Mereka menemukan sebuah artefak kuno yang dapat memanggil hujan, tapi rusak. Alice akan memperbaikinya sementara Snow akan memberitahukannya kepada Tuan Putri. Setelah melakukan perbaikan, Rokugo menyetel ulang kata sandi artefak itu dengan kode Festival Rudal, yang mana dengan cara itu, Rokugo secara tidak langsung akan membuat Tilis mengatakan kata sandinya di hadapan publik, dan dia akan mendapatkan poin kejahatan. Setelah itu, mereka dihadapkan oleh sang raja kerajaan Grace yang sepertinya nggak berguna, berbeda dengan anaknya Tilis. Karena telah memperbaiki artefak kuno, Rokugo diangkat sebagai komandan pasukan, dan Snow akan menjadi wakilnya. Keesokan harinya, Rokugo dan rekannya mengadakan perekrutan pasukan divisi. Mereka memutuskan untuk memilih gadis Chimera yang akan semakin kuat jika dia memakan daging monster. Dia bernama Rose. Adapun seorang penyihir kutukan yang menggunakan kursi roda hanya karena dia tidak bisa memakai sepatu. Dia bernama Grim. Pada saat itu, Grim sempat menggoda Rokugo untuk melihat isi roknya, namun Rokugo dan spontan membukanya tanpa basa-basi. Tindakan Rokugo memang tidak bisa dibenarkan. Hal ini memaksa Snow untuk melakukan perebutan gelar pemimpin dengan Rokugo lewat sebuah duel. Tapi tentunya, Rokugo berbuat curang dengan memeras squishy milik Snow. Namun pada akhirnya, keributan tersebut berhasil dihentikan oleh Tilis yang kebetulan datang. Besoknya, Rokugo dan rekan pasukannya akan menggempur pertahanan belakang pasukan iblis dengan menyerang unit pasukannya terlebih dulu. Tapi setelah itu, mereka malah bertemu dengan petinggi pasukan iblis yang bernama Heine. Heine sempat merekrut Rokugo ke dalam kompi Raja Iblis dengan kehidupan mantap jiwa sebagai iming-iming. Rokugo menerimanya, tapi Alice mencegahnya. Hal ini tentu memicu pertarungan antara kedua kubu, dan tak ada satupun rekan yang mau membantu Rokugo. Ternyata, Heine bukan satu-satunya petinggi pasukan iblis yang ada di sana, karena ada salah satu petinggi yang kemudian membunuh Grim dengan santainya. Dia bernama Gadalkan.
Kematian Grim memicu amarah Rokugo selaku kapten, namun Gadalkan malah kabur karena suatu alasan. Snow berkata jika Grim tidak bisa mati, karena mereka hanya perlu meninggalkan Grim pada sebuah altar, dan meninggalkannya hingga Grim terbangun sendiri. Rokugo dengan sabar menunggu kembalinya Grim, dan setelah Grim bangkit dari kematiannya, ia langsung mengajak Rokugo untuk pergi berkencan, dan mereka pun berangkat. Mereka singgah pada sebuah distrik, lalu bertemu dengan seorang pekerja yang Grim kutuk dan kekuatannya. Tapi di saat Grim hendak mencobanya lagi, kutukan tersebut malah kembali ke dirinya sendiri, dan hal itu mengharuskan Rokugo untuk menghidupkannya kembali ke altar. Berlanjut ke misi berikutnya, pasukan kerajaan akan menyerang Menara Daster, yang mana menara tersebut menjadi lokasi tewasnya pahlawan kerajaan Greece, karena kuatnya pertahanan menara dan 2 komandan pasukan iblis yang menjaganya. Rokugo memberikan saran untuk membakar Menara Daster secara langsung, namun para petinggi militer menolaknya, karena itu bukanlah cara yang baik untuk seorang ksatria. Dan begini, Rokugo dan pasukannya akan menunggu hingga petang, sedangkan Snow lebih memutuskan untuk join dengan divisi lain. Malam pun tiba, Snow kembali ke divisi Rokugo karena kelelahan. Grim juga telah bangun dari tidur molornya. Rokugo dan pasukannya akan memanjat Menara Daster. Namun saat proses pendakian berlangsung, Snow kelelahan, dan Rokugo menggendong Snow di pundaknya, agar dia bisa merasakan gesekan dari Gunung Arjuna. Setelah beberapa waktu melakukan pendakian, Rokugo langsung menendang jatuh si iblis kambing putih, lalu melempari si iblis kambing merah dan batu-batuan. Dan di saat si kambing putih telah kembali, Rokugo mengancamnya agar dia menebus si kambing merah dengan sejumlah uang. Misi kali ini mencapai kesuksesan besar, dan Rokugo mendapatkan bayaran besar atas kerja kerasnya. Lalu Snow mengatakan bahwa uang yang Rokugo punya bisa dipakai untuk satu keluarga demi hidup mewah di planet ini. Tentu, hal ini memancing Rokugo untuk tinggal di planet ini, namun Alice mencegahnya kembali. Belum lama beristirahat, Rokugo dan anak buahnya mendapatkan tugas baru dari sang raja untuk menahan gempuran pasukan Raja Iblis yang dipimpin oleh Heine. Hal ini membuat Snow sangat antusias untuk ikut bertempur karena rasa hausnya akan promosi jabatan. Dan tibalah saat di mana pasukan kerajaan Greece bertempur melawan pasukan Raja Iblis. Dalam pertempuran tersebut, Rokugo berhadapan langsung dengan golem arahan Heine. Situasi di sana memaksa Rokugo untuk melepaskan pembatas kekuatannya dan mengalahkan golem itu dalam kurun waktu kurang dari 1 menit. Namun setelah itu, Rokugo terkena efek stun selama 3 menit, dan di saat itulah Heine muncul di hadapannya. Kekuatan Heine yang terlalu besar mampu menembus pertahanan Rose, tapi Grim memberikan efek kutukan sehingga Heine tak bisa bergerak. Efek kutukan Grim tak bertahan lama, lalu Snow memberikan serangan kejutan dan membuat Heine tanpa sengaja menjatuhkan batu permata, yang ternyata adalah inti kekuatan dari sihir besarnya. Hal ini tentu membuat Rokugo dan leluasa memperdaya Heine. Dia menyuruh Heine untuk berpose di hadapan para publik, sementara Rokugo akan memotretnya sembari mengumpulkan poin kejahatan. Namun pada akhirnya, situasi itu malah membuat Heine kabur tanpa batu sihirnya. Pada suatu malam, Rokugo yang tengah berbincang dan Alice tanpa sengaja mengatakan tujuan asli mereka di hadapan Snow. Snow yang masih berutang budi dan mereka tidak bisa memberikan hukuman mati, namun dia melindungi Rokugo dan Alice dengan mengasingkan mereka dari istana. Pengasingan mereka berdua tak berlangsung lama, karena pada suatu saat, Rokugo kepergok melakukan aksi pelecehan yang dilihat langsung oleh mantan bawahannya. Maksud kedatangan Snow sudah bisa dipastikan, bahwa kerajaan Greece hendak meminjam kekuatan Rokugo sekali lagi. Sadar akan hal ini, Rokugo dan Alice segera melakukan pergerakan untuk menyiapkan selusin jebakan berisi ranjau darat. Mereka akan meletakkannya tepat di rute yang akan dilalui oleh pasukan Raja Iblis. Perang pun dimulai. Pasukan Raja Iblis sangat kewalahan untuk melintasi jebakan ranjau Rokugo. Sementara Rokugo dan Alice malah dengan santainya membahas ekosistem planet ini di hadapan Tilis. Sementara itu, Heine terkena damage yang cukup besar, tapi dia berhasil mendapatkan kekuatannya kembali. Heine, Gadalkan, dan beberapa pasukannya telah sampai di benteng kerajaan Greece. Lalu Grim dan Rose akan menahannya untuk beberapa saat. Di dalam istana, Snow kembali menemui Rokugo untuk memohon agar Rokugo membantu Grim dan Rose untuk mengalahkan pasukan terdepan Raja Iblis. Rokugo menerima permintaan Snow, tapi dia kekurangan poin kejahatan untuk membeli senjata. Alhasil, Snow merelakan dirinya untuk berciuman dengan Rokugo, namun Rokugo malah ngelorot kancutnya Snow. Dengan senjata antimateri yang baru ia beli, Rokugo berhasil membinasakan pasukan golem, namun tidak dengan Heine, Gadalkan, dan beberapa pasukan udaranya. Rokugo kembali membeli persenjataan dengan cara utang.
Dan usahanya berhasil untuk menumbangkan Gadalkan dan pasukannya, menyisakan Heine yang lari terbirit-birit. Usai menyelesaikan pertarungannya, Rokugo mendapatkan hadiah istimewa dari Snow. Enak. Namun Rokugo dan Alice tak bisa berlama-lama, karena mereka harus segera pulang. Masih ada satu permasalahan utama, di mana Rokugo tak bisa pulang ke bumi, karena poin kejahatannya masih minus, sehingga dia harus menetap di planet ini untuk mengumpulkan poin kejahatan. Beberapa hari kemudian, Rokugo dan Alice mendapatkan perpanjangan waktu untuk melakukan eksplorasi lebih luas di planet ini. Mereka bahkan mendapatkan bala bantuan dari seekor mutan yang bernama Tigerman, lalu melakukan penjelajahan bersama dengan Snow. Di sana, Rokugo bertemu dengan monster berjenis Moke-Moke yang tak disangka mampu mengakrabkan diri dengan Rokugo. Dan di saat mereka berdua hendak menjalin kontrak pertemanan, Snow datang untuk menebas Moke-Moke, lalu memasaknya menjadi sebuah hidangan. Misi penelitian masih berlanjut. Kali ini Rokugo dan Alice akan ditemani Grimm untuk membuktikan kebenaran dari ritual pemanggilan roh jahat. Pada saat itu, Grimm berhasil memanggil roh jahat yang mampu mengabulkan segala permintaan. Namun Alice masih meminta untuk dibuatkan 2 atau 3 planet yang layak dihuni manusia, juga membinasakan pasukan iblis dan monster di planet ini. Tentu, roh jahat tak mampu untuk mewujudkannya, dan Alice pun mengusirnya dari sana. Besoknya, Kerajaan Grace kedatangan berita pahit, di mana sang raja yang harusnya mengucapkan kode pengaktifan artefak hujan malah kabur dari istana. Tilly sendiri tidak sanggup untuk mengucapkannya, sehingga dia mengutus Rokugo dan pasukannya untuk pergi ke kerajaan Tauris demi membangun hubungan ekonomi dan mencari jejak si raja. Dalam perjalanan, Grimm sempat terjatuh dari mobil, namun dia tidak meninggal. Malam itu juga, tamu dari kerajaan Grace akan menghadiri perjamuan bersama dengan raja kerajaan Tauris yang bernama Angle. Kemudian, Rokugo sempat berpapasan dengan salah satu komandan pasukan Raja Iblis yang bernama Russell, bersama dan Heine yang kemudian dijadikan sandera oleh Rokugo. Namun mereka tidak ada niatan untuk bertarung, dan mereka pun kembali ke aula untuk menghadiri perjamuan. Di aula, Raja Angle kebingungan karena harus memilih salah satu, antara membangun kontrak perdagangan dengan kerajaan Grace atau kerajaan Iblis. Situasi ini membuat Snow dan Heine berlomba-lomba untuk merayu Raja Angle, dan Raja Angle balik melemparkan tatapan songong ke hadapan Rokugo, selaku main karakter dari anime Sentoin Hakinshimas. Sadar akan hal ini, Rokugo hendak membalas Raja Angle dan berpura-pura melakukan trik sulap, padahal dia hanya menaruh rudelnya di atas kepala si raja. Keisengan yang Rokugo lakukan telah memicu deklarasi perang antara kerajaan Tauris yang akan melawan kerajaan Grace, namun Rokugo berpura-pura jika dia tidak melakukan apa-apa. Beberapa saat kemudian, Rokugo dan anak buah sablengnya akan kembali ke kerajaan Grace menggunakan mobil. Tak hanya itu, mereka juga sempat singgah pada sebuah tempat di mana mereka bisa menemukan kacang air. Namun ternyata, kacang tersebut merupakan bagian tubuh dari penguasa gurun pasir. Dengan segenap inisiatif yang dimiliki, Alice membawa semua orang untuk kabur dari sana, lalu memberikan aba-aba agar mereka semua meloncat dari mobil dengan segera. Raja Gurun berhasil dihindari, namun Rokugo telah kehabisan poin kejahatan untuk membeli mobil ataupun makanan. Situasi ini membuat semua orang kelaparan selama berhari-hari, bahkan Grimm yang sedari tadi digendong malah wafat. Satu-satunya cara yang dapat Rokugo lakukan adalah berskidi-skidi dan salah satu anak buahnya, namun mereka semua menolak. Hingga pada suatu saat, Rose mengajukan sebuah permintaan kepada Rokugo, bahwa dia mengharapkan sebuah kenikmatan. Otak ngeres Rokugo tentu sangat mengharapkan esek-esek, dalam kurung buy one funny. Tapi Rokugo salah, karena Rose hendak memakan kaptennya sendiri, lalu mereka pun bertengkar dengan sangat hebat, dan itu berhasil membuat Rokugo mendapatkan poin kejahatan, lalu membeli sebuah mobil untuk dipakai pulang. Setibanya di kerajaan Grace, Rokugo dan Alice langsung berhadapan dengan Tillis. Di sana, Tillis langsung memberikan misi lanjutan untuk mencegah Heine dan Russell pada sebuah reruntuhan kuno, di mana mereka hendak mendapatkan senjata kuno, sementara Alice merancang niatnya untuk merebut senjata tersebut. Sementara itu di bumi, organisasi jahat Kisaragi mengadakan pesta besar-besaran pada sebuah hotel mewah. Di saat itu juga, Lilith merekam aktivitas memalukan dari Astaroth dan Belial, lalu menyiarkannya secara live di aplikasi streaming. Berkat usaha tersebut, Lilith berhasil memenangkan survei mengenai komandan pasukan favorit tahun ini, melampaui nama Astaroth dan Belial yang sering bersaing di panggung teratas. Namun pada akhirnya, usaha Lilith terbongkar secara jelas, dan dia mendapatkan hukuman dari perbuatannya. Karena usaha itu juga, para pahlawan bumi berbondong-bondong untuk menyergap organisasi Kisaragi,
Lalu Astaroth kembali memberikan perintah kepada Rokugo lewat video call bahwa tim invasi planet harus menunjukkan bahwa organisasi Kisaragi adalah yang terkuat. Kembali ke permasalahan utama, di mana Rokugo dan Regu Kisaragi direpotkan oleh dua serangan dari kubu kerajaan Toris dan pasukan iblis sekaligus. Tiger Man akan ditugaskan untuk mengatasi serangan kerajaan Toris, yang mana titik serangnya berada di hutan. Tentu, ini terlalu mudah untuk seorang Tiger Man yang bahkan bisa mengajar satu kompi pasukan dengan mata tertutup. Sementara itu, Alice dan seluruh bawahan Rokugo akan bergerak untuk merebut senjata kuno, yang akan mereka rampas tepat setelah pasukan Raja Iblis kelelahan. Rokugo dan seluruh pasukannya kembali berangkat menggunakan mobil andalan mereka. Setibanya di sana, Rokugo terlebih dulu menyampaikan strategi yang akan mereka lakukan di keesokan paginya, di mana mereka akan diam-diam mengikuti Russell dan Heine, sembari menunggu mereka untuk membereskan beberapa musuh dan jebakan. Waktu itu, Rokugo sempat meminta Grim untuk menanamkan kutukan kepada Russell dan Heine, namun kutukan tak bisa dilepaskan jika dia tidak berteriak. Dan sampailah Russell dan Heine di ruangan utama. Senjata kuno tersebut hanya mampu digerakkan oleh seorang Chimera, dan Russell lah yang akan menaikinya. Namun tiba-tiba, Rokugo memberikan serangan kejutan kepada Russell, di mana Rokugo menendang rudal Russell dan menggunakan Blade of Despair, sehingga itu membuatnya terkapar lemas tak berdaya. Teruntuk Heine, dia tidak akan melakukan pergerakan, karena Rokugo menjadikan Russell sebagai tameng. Alice juga sempat mengecek kondisi Russell, yang kemungkinan kecil telah tewas. Sadar akan hal ini, Rokugo kembali memulihkan Russell dan sejumlah metode pengobatan, lalu menyuruh Russell untuk mengoperasikan senjata kuno. Sangat disayangkan, Russell malah menggunakan senjata kuno sebagai alat tempur. Heine juga berhasil kabur ke kastil iblis menggunakan teleportasi. Meski begitu, Rokugo berhasil mendapatkan harta karun, yakni kutang Heine yang kemudian ia lemparkan sebagai pengalihan. Rokugo dan seluruh anak buahnya telah bersusah payah untuk keluar dari reruntuhan. Namun Russell dan senjata kunonya sudah siap untuk menghancurkan Rokugo dan teman-temannya. Lalu mereka kembali ke dalam untuk mengatur rencana, sementara Russell berusaha keras untuk mengubur musuhnya hidup-hidup. Situasi ini saat membuat kelompok Rokugo kewalahan. Grim sendiri malah terlibat perdebatan dengan Alice, lalu memberikan kutukan yang akhirnya malah membunuh dirinya sendiri. Alice hanya memiliki satu rencana, yang memaksa Rokugo untuk mengulur waktu, dan membuat poin kejahatannya menjadi minus. Setelah itu, Rokugo pun bergegas untuk berhadapan 1-1 melawan Russell. Kala itu juga, Rokugo memberikan tekanan yang cukup berat, namun akhirnya tetap kalah karena perbedaan kekuatan. Dan di saat situasi mulai genting, datanglah Alice menggunakan robot kolosal terkuat yang diberi nama sebagai Destroya. Kemudian, pertarungan pun terjadi antara Destroya melawan senjata kuno yang nantinya akan dimenangkan oleh Alice dan Destroya. 3 hari kemudian, Rokugo telah bangun dari komanya. Dia memiliki satu buah pertanyaan penting, di mana Alice melepas celana Rokugo tanpa izin. Alice tak memiliki niatan buruk, dia hanya membantu Rokugo untuk buang air setiap hari. Setelah itu, mereka kembali menemui Russell ke penjara. Rokugo hanya meminta Russell untuk menyuplai air di kerajaan Grace setiap hari, namun dia menolak. Hal ini tentu memaksa Tiger Man untuk bertindak, dengan memaksa Russell untuk bersekidi-sekidi dengannya. Hingga Russell pun menyetujui permintaan Rokugo. Di samping itu, Grim telah dihidupkan kembali. Rokugo dan Alice sempat berniat untuk membuktikan kutukan Grim yang katanya tidak boleh mengenakan sepatu, dan mereka mencobakannya untuk memakai kaos kaki. Dan boom, Grim meledak dan mati lagi. Di istana, Tilly tengah menyelesaikan urusan perdamaian dan kerajaan Toris, sementara Tiger Man tengah mengawasi Russell yang menyuplai air. Di penghujung season 1, kita diperlihatkan karakter baru dari kubu pasukan iblis. Wangi sih ini. Lalu ada adegan yang mengisyaratkan bahwa Astaroth berpotensi membantu misi invasi Rokugo secara langsung. Kemudian, anime ditutup lewat sebuah adegan yang memperlihatkan kebersamaan Rokugo dan rekannya, Alice, bersambung di season kedua. Faktanya, cerita dari anime Sentouin Hagenshima telah ditulis oleh orang yang sama dan yang menulis cerita dari anime Konosuba. Tak heran jika kita menemukan beberapa callback yang tercecer di anime ini. Pertama, ketika Rokugo dan Alice datang untuk menginjakkan kaki di kerajaan Grace. Di sana Rokugo mengatakan jurus sihir ledakan. Tentu, ini serupa dan sihir sekali pakai milik Megumi dari anime Konosuba.
Callback kedua kita dapatkan ketika Alice telah selesai melepas celana Rokugo yang baru bangun. Waktu itu, Alice menyebut rudal Rokugo dengan nama Chunchun Maru. Hal ini sama persis dengan nama pedang murahan super kuat milik Kazuma yang bernama Chunchun Maru. Sepertinya masih ada callback dan easter egg pada anime ini, hanya saja saya kurang teliti dalam mencermatinya. Dan jika ada yang kurang, kalian bisa tambahkan sendiri di kolom komentar. Sekian, saya Ari dan sampai jumpa di video berikutnya.